Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah ke-23. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi asrarihi fid dharain amin. La tataraqqab ay la tantadhir furughal aghyar wa fi nuskhah faraghal aghyar. فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه. Janganlah engkau menunggu selesainya aghyar. Aghyar jam'u ghair, yakni masih wallah dunia. Janganlah engkau menanti-nanti selesainya urusan dunia. Maksud beliau, selama kita di alam dunia, dari kesibukan apa saja, kesibukan ekonomi, kesibukan tarbiyatul aulad, masail yang terjadi setiap hari. Fa inna zalika, karena sesungguhnya itu yaqta'uka, memutuskan engkau an wujudil muraqabati, daripada wujud muraqabah lahu, kepada Allah. Muraqabah itu selalu merasa dilihat Allah, merasa diawasi Allah. Fima, pada apa-apa, huwa muqimuka fihi, huwa kembalinya ke Allah ini, yang Allah muqimuka, menempatkan engkau fihi, padanya. Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih sering yadhkur hadzal ma'na di majelis tariqah, di majelis ta'lim bulanan. Kalau nasihati santri-santri majelis ta'lim yang datang itu, sering ini diucapkan ini. Jangan menunggu urusan dunia selesai baru mau ta'lim, sebab tidak akan ada selesainya. Ya logikanya begini ya, kita hidup di alam dunia. Kemudian kita mau ibadah, mau tirakat, mau serius ta'lim, mau serius memperbaiki ruhani, nunggu urusan syughul selesai dulu. Sampai mati gak kira selesai. Contoh, orang sedang mau ada proyek ini lumayan menguntungkan. Ya udahlah, saya nanti mau ngamalkan wirid ini, nunggu proyek ini selesai dulu. Atau saya nanti mau ibadah serius, mau baca sholawat serius setelah ini selesai, kan ada untung, jadi tenang, gini. Itu khatir fil qalb. Tapi nanti yang terjadi dusta, mendustai Tuhan dia. Begitu itu proyek selesai, dapat untung, syaghilnya beda lagi. Kalau tadi syaghilnya yang menyibukkan, alladzi yushghiluhu, yang menyibukkan dia itu mau menyelesaikan pekerjaan. Syaghil yang kedua, begitu dapat duit, pikirannya duniawi sudah. Mau ini, mau itu, beli ini, beli itu, mau ke sana, bawa keluarga. Akhirnya yang terjadi apa? Al-intiqal min syughul ila syughul. Pindah dari satu kesibukan ke kesibukan lain. Taruhlah kesibukan yang ini talabul fulus, kesibukan yang ini nyenangkan anak-anak umpama. Tapi tetap saja dua-duanya bukan al-muraqabah lillah. Atau begitu pekerjaan ini selesai, muncul pekerjaan lain, pindah lagi kerja ke sini. Selesai ini, pindah lagi. Ila anja'a sayyidina Israil wa mata wa huwa la yashtaghil ila Allah, syughulnya hanya ke urusan duniawi. Hada maksudnya Sayyidi bin Abdullah. Nah, lalu bagaimana yang harus dilakukan? Para masyayikh saya itu menasihati makna kayak orang main selancar, kayak orang main bola itu. Jadi menggiring bola itu kan selalu menghadapi halangan. Ya halangan itu dihindari aja, tapi sambil jalan terus. Diumpama Anda orang yang ingin istiqamah fi talabil ilm, sedangkan Anda punya kewajiban nafaqatul iyal, nafkah keluarga,
tetap thalabul halal dijalankan. Cari sela-sela waktu untuk thalabul ilm. Apalagi zaman sekarang mau thalabul ilm caranya udah gampang banget. Tinggal pencet HP udah keluar majelis ta'lim. Kalau menurut saya, thalabul ilmi fi hadzal zaman karena canggihnya teknologi itu gampang. Kapan aja bisa. Mulai dari Syekhul Azhar ente mau dengarkan pelajarannya Mufti Mesir sampai aulia wa ulama dari sama terjemah Indonesianya sekali sudah ada. Nah, yang mungkin tidak bisa didapat melalui teknologi itu al-asrar wal a'mal. Kali itu nggak bisa. Cara thalabul ilmi dengan thalabul asrar beda. Kalau thalabul asrar itu urusannya banyak lah. Thariqah itu ada urusan khidmah, ada urusan ketemu, musafahah, istimdad, semacam-macam. Kalau amal urusannya mujahadatun nafs. Hasal dari ijazah, i'mal jahid nafsak. Itu saja urusannya itu. Tapi kalau untuk bab talabul ilm, alhamdulillah di zaman akhir ini Allah Ta'ala memang memudahkan kita. Dulu kita pengen tahu kayak apa sih pembahasannya Sayyid Muhammad Maliki itu. Saya dulu pengen banget itu. Susah dapat sih 1, 2. Nggak bisa banyak. Sekarang gampang. Wa kulluhum ulama kubar ahlullah. Kita bisa merasakan hatta beliau-beliau sudah di alam barzah, dengarkan suaranya saja sudah terasa ada lain ini jami' baina ilmain, ilmu zahir wa ilmu batin. Apa saja kita mau dengarkan buhutsnya itu sekarang sudah bisa. Tapi Anda ingin mendapat sir, mendapat barakat, nafahat, mulahadzat, nggak bisa dari teknologi. Makanya ilmu ahlillah itu beda dengan ilmu zahir. Ini pendapat saya ya. Wa mimma yadullu ala 'azamati ilmi ahlillah, termasuk sebagian yang menjadi dalil bahwa ilmu ahlillah itu azim, tidak bisa didapat dari teknologi. Mustahil, adi, mustahil, nggak mungkin. Nggak bisa. Ada ilmu ahlillah azim. Apa istilahnya? Minas sudur ilas sudur ya. Ada ilmu yang minas sudur ilas sudur. Mungkin Anda bisa istidlal dengan kejadian-kejadian para kubarul auliya yang mau meninggal. Biasanya kan nunggu satu orang datang itu. Kegadiyati Sindal Kutub Habib Abdullah Syatiri atau Syekh itu. Lupa saya. Ahaduhuma, pokoknya pas mau wafat kan tanya, hal ja' fulan? Ba'd, diam lagi. Berapa menit tanya lagi, hal ja' fulan? Lama. Sampai begitu yang ditunggu-tunggu datang, cara 4 mata di kamar, udah selesai meninggal. Tetap harus ketemu kan itu, minas sudur ilas sudur. Waka gadiyah Habib Syekh Batu Putih. Habib Syekh Batu Putih itu beliau itu ya begitu kejadiannya itu. Minas sudur ila sudur. Dapat ilmunya itu. Terus gurunya mau wafat. Saya ingat saya itu ya. Mirip seperti kisahnya tadi itu yang Kutub tadi. Datang, tunggu, temu, udah selesai. Hasal, masyaallah. Wahakadha. Itu yadullu ala azamati ilmi ahlillah. Wastadallu, katanya saya dengar pembahasan ini dari almarhum Ustadz Hariri. Ustadz Hariri itu adiknya Ki Zainullah itu, bapaknya Fahsin, ada aku. Tahun-tahun lama itu, tahun-tahun mungkin saya belum lahir, beliau hadir di, pokoknya masih ada Habib Syekh di Darul Hadith. Dia dengar Habib Syekh takdim mendahului ceramah, kan biasa itu satu imam sebelum ngisi kan ada pendahuluan dari salah satu muridnya. Itu yang takdim Habib Syekh. Nah, beliau bawa cerita. Ini sudah ada ini di ceramah saya
tentang manaqib Imam Al-Habr di Khol sudah pernah saya ceritakan, saya ulangi lagi ini. Bahwa Syekhuna Imam Al-Habr Habib Abdul Qadir waktu izin mau ke Indonesia itu kan asalnya dilarang sama guru beliau, sampai gurunya Nabi SAW asyar bahwa futuhnya Imam Al-Habr adanya di Indonesia itu. Akhirnya dapat izin. Hanya ini syahid adalah kisah waktu mau pergi kan dipeluk dulu itu minas sudur ila sudur, dipeluk dulu sama gurunya seperti yabumnya memeluknya malaikat Jibril ke dada Rasulullah SAW. Di hadis Bukhari, Iqra ma'ana biqari, peristiwa itu. Kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW dengan kuat sampai Rasulullah merasa agak capek. Nah itu minas sudur ila sudur. Itu istilahnya orang-orang ahli thariqah dari memeluknya Sayyidina Jibril Rasulullah SAW. Kalau untuk kita ya kita sering ketemu itu cerita-cerita begitu itu. Nah, dari semua kumpulan cerita ini jadi satu rumus bahwa ilmu ahlillah tidak bisa didapat dari teknologi, dari internet, dari YouTube, nggak bisa kalau itu sih. Lain urusannya. Ada dalil yang paling kuat lagi yaitu fakana qaba qausaini au adna. Jadi memang harus ketemu kalau itu sih. Wa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Boleh kita baca syarahnya ini ya, nambah faedah. La tataraqab, janganlah engkau menunggu-nunggu ayyuhal muridu, wahai murid, furughal aghyar, selesainya urusan-urusan dunia. Aghyar ya ghairullah. Al-aghyar jam'ul ghair, kayak siwa itu lah. Jadi la tataraqab furughad dunia gitulah gampangannya. Furugh ashghalid dunya. Al-waridati ala qalbika, yang datang ke hatimu, wahya dhulumatun, wahya aghyar itu dhulumat. Semua urusan duniawi itu pasti membekaskan di dalam hati dhulmah, kegelapan. Tahdudhu, yang terjadi fihi, di hati kamu. Nah ini bagus ini. Jadi setiap apapun dari urusan duniawi pasti athar ke hati zulmah. Ya, penting ini. Wa in kan halalan, athar fil qalb zulmah. Ini cerita untuk orang-orang yang ahli ibadah ya. Bukan kelas-kelas orang syukur awam kayak kita, enggak ini untuk itu. Untuk orang-orang yang ahli ibadah. Kalau untuk kita malah talabul halal, dengan kita menjaga segala yang diperintahkan Allah dalam urusan itu bagus, mendatangkan nur kalau untuk kita. Tapi lihaula begitu saja itu yang halal-halal sudah mendatangkan zulumat. Tahulu bainahu wa baina syuhudil maula, yang menghalangi antara dia dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, wal hudur, dan merasa hadir dengannya. Syuhud menyaksikan azamah, bukan menyaksikan zat. Setiap saya menyebut musyahadah, syuhud, apa segala macam, itu artinya bukan mata melihat Allah, melihat zat Allah, juga bukan mata hati kita melihat zat Allah, bukan. Yang dimaksud adalah memperhatikan, melihat azamatullah, melihat jalalullah, apa saja, tapi bukan melihat az-zat al-muqaddasah. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya itu tarakub, menunggu-nunggu itu, yaqta'uka, menunggu ada kesempatan, menunggu ada waktu kosong, dan memutuskan engkau an wujudil muraqabati, daripada wujud muraqabah lahu kepada Allah, fima, pada apa-apa, huwa muqimuka fihi, yang Allah menempatkanmu padanya. Fima huwa muqimuka fihi ini apa? Ayat ibadah.
Minal amal, dari amal-amal allati tatawassalu, yang engkau sampai biha dengan amal ilahi kepada Allah. Fal matlubu, maka yang diminta minka dari kamu al muwadhabatu, istiqamah, terus-terus ala ma anta fihi, atas barang yang engkau ada padanya, yakni yang ibadah tetap ibadah, yang ta'lim tetap ta'lim, yang khidmah tetap khidmah. Wa muraqabatul maula fi dzalik, dan muraqabah kepada Allah, merasa dilihat Allah, merasa melihat Allah fi dzalika, pada itu. Ada solusi begini bagi yang umpama kerjanya dia itu dari pagi sampai pulang ke rumah itu baru jam 7 malam, itu syughul dia. Sedangkan umur sudah 50, paling jatah di alam dunia tinggal 10 tahun udah waktunya pindah. Yang begitu bagaimana caranya? Kalau dia masih sibuk aja. Yang muda juga nggak apa-apa, yang syughulnya terlalu kuat, terlalu banyak dari pagi sampai itu. Cari solusinya begini, cari amalan. Ini kalau cara saya nasihati sohib itu, cari amalan yang bisa dikerjakan sambil kerja, yang tidak terikat tempat. Apa? Amalan yang khafi, terserah mau zikir nafas, mau sholawat nafas, mau Allah latifah dalam hati itu, mau sallallahu ala Muhammad dalam hati, atau tafakkur. Tafakur kan prosesnya rada lama, itu harus paham rumus dulu, latihan apa gitulah. Enggak apa-apa, malah ahsan. Tafakkur usaha khairun min ibadati 70 sana. Cuma tafakkur mungkin Anda ngaji dalilnya ribet, kapan lagi, nanti nunggu waktu lagi, furuhul akhyar lagi, enggak ketemu. Sudah amalkan saja sallallahu ala Muhammad. Kalau cara saya itu Allah tahu Allah dalam hati, yang dikerjakan sambil kerja. Nah, kalau ini bisa jalan, bagus ini. Jadi zikirnya Allah Ta'ala jadi tidak putus. Fatu'addu abidan fi syughlik, maka Anda bekerja tapi tetap menjadi abid, tetap menjadi ahli ibadah padahal sedang bekerja. Kalau Anda membantah, loh kerja sendiri kan ibadah, tahu, paham saya. Cuma yang dimaksud Sayyidi bin Athaillah itu bukan begitu. Beliau sangat paham kalau la tataraqqab furuqal aghyar. Ya, fa inna dzalika yaqtadi. Paham beliau kalau yang diajak ngomong ini tolabul halalnya juga lillah, imtisal amrillah. Cuma yang dibahas kan bukan itu ini. Ini yang dibahas sudah magam tsani, dari magam awam ahlu syariah, ini kan lagi diajarin untuk menjadi ahli thariqah. Jadi solusinya tadi itu, sambil bekerja, sambil menjalankan zikir nafas. Ada lagi satu, coba usahakan dawamul wudu, itu wajib itu. Asal pekerjaannya tidak banyak bersentuhan dengan kaum wanita ya. Itu juga bagus itu. Kan selagi wudu tidak batal itu ada anwar minallah, ada pembersihan, macam-macam lah fadailnya orang yang dawam wudu itu. Dan yang lain-lain selain sholawat nafas, sholawat dalam hati, zikir nafas, dawam wudu, tafakkur, i'anatul muslim, iyadatul marid. Ada orang kena musibah di tengah pekerjaan Anda, cepet-cepet, itu fadilah itu. Kemudian orang sakit dikunjungi, orang butuh bantuan ditolong. Alhasil Anda di dalam pekerjaan Anda itu, Anda muraqabah, mencari-cari apa yang bisa saya lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah padahal saya sedang kerja. Itu direnungkan, dan ini harus terjadi tiap hari ini. Kalau ini terjadi tiap hari, maka tarokinya jadi terus, meningginya tetap ada kenaikan itu. Darajat kita di dalam dekat kepada Allah Ta'ala itu meningkat. Jelas ya? Jadi jangan menunggu nanti
Saya mau pulang, mandi dulu, mau baca-baca dulu, itu tetap, itu mah lain lagi. Ini coba di tengah-tengah kesibukan duniawi, Anda di situ sedang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke hikmah 24. La tastaghrib wuqu'al aqdar. Janganlah engkau merasa heran dengan terjadinya kotoran-kotoran hati. Dengan terjadinya kotoran-kotoran kehidupan. Dengan terjadinya kotoran yang berasal dari sekeliling, dari makanan, dari apa saja, aqdar, zahir batin. Aqdar diniyah, aqdar dunyawiyah, apa saja. Madumta fi hadhihi dar. Selagi engkau berada di alam dunia, di negeri ini. Fa innaha ma'abrazat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibu na'tiha. Fa innaha, karena sesungguhnya ma'abrazat, tidak melahirkan kecuali sesuatu yang memang hak sifatnya begitu dan wajib sifatnya seperti itu. Maksudnya bagaimana? Ya memang dunia ya berhak untuk kotor, sifatnya memang aqdar. Sudah haknya dia untuk aqdar, pakai kaf ya. Bukan pakai qaf. Kalau pakai qaf kan takdir atau ukuran artinya. Kalau kadar, wasakh, kotoran. Maksud Sayyidi bin Athaillah, al-maksud kalau ente mau rayyid nanti fil akhirah. Kalau sudah alam dunia memang mahallul aqdar, mahallul aghyar, mahallul mala'in, mahal syayatin, mahal abalis. Tempat nggak enak memang. Ya, namanya aja dunia. Dunia minad dana, dari kehinaan. Walakin Allah Ta'ala menempatkan kita di alam dunia. Itu yang sering dibahas oleh ulama-ulama, jadikan dunia itu markub, kendaraan untuk menuju kepada Allah. Bayangkan kalau di alam dunia ini seperti di surga, tidak ada setan, tidak ada hawa, tidak ada nafsu. Apa yang terjadi? Ya nggak ada taroki, nggak ada kita bisa meninggi. Jadi taqarrub kita kepada Allah segitu-gitu aja. Derajat kita di dalam ma'rifat kepada Allah ya mandek, berhenti segitu. Tapi kalau ada syaitan, ada hawa, ada nafas, kita mujahadah, naik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Coba, nggak ada syaitan, nggak ada dunia, nggak ada nafas. Ayat ini mau dipakai apa coba? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum, hilang. Ada maksuduh. La tastaghribu al-aqdar ma dumta fi hadhihi ad-dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibu na'tiha. Wah, banyak kalau mau ditafakuri mah. Syuhada itu, orang-orang mati syahid itu karena mereka di alam dunia. Mana ada orang mati syahid fil jannah? Kan fulan yamutu syahidan fil jannah, ya enggak ada. Yamutu syahidan fil ma'rakah, fil harb. Adanya ma'rakah, harb ya karena adanya syahwat, adanya nafas, adanya kekejaman, macam-macam. Ini semua aqdar. Hadza kullu aqdar wa mahalluha fid dunya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu kepalanya segala kesalahan. Coba nggak ada aqdar di dunia, ya nggak kira muncul hadis itu. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kenapa? Li'annaha mahallul aqdar. Itu sudah hikmatullah. Apa bahasanya Mbah Maimun Sarang itu? Sirrul qadar, ya. Ada qadar, ada sirrul qadar.
Justru kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan dunia, di situ ada syahwat, ada nafas. Kita bersyukur apa? Dari segi kita bisa menjadikannya kendaraan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ini lagi amr zuhud fi dunia. Kenapa ada amr zuhud? Nah, karena dunia tempatnya nafsu. Zuhdu fi dunia. Terus kalau naik lagi kita tafakkurin ya. 124.000 wali itu kan mereka mendapatkan wilayah itu karena syahwat dunyawiyah, karena akdar ini. Akdar dunyawiyah. Wuku'ul akdar fi hadhihi dar menjadi sabab mendapatnya al-awliya 124.000 fi kulli zaman al-wilayah. Wuku'ul akdar fi hadhihi dar menjadi sabab al-anbiya wal mursalin meninggi. Kalau mereka sih tidak terlibat akdar, tapi tetap yujahiduna anfusahum, mereka tetap meninggi. Ya ada perang, ada apa, ada segala macam, ada tarbiyah. Insyaallah malah justru ujiannya para nabi itu lebih berat yang dialami mereka daripada yang dialami para aulia, li'annahum anbiya. Al-anbiya wal mursalun ada. Mereka menghadapi akdar fi hadhihi dar jauh lebih berat daripada yang dihadapi oleh para aulia. Limadha? Karena maqamuhum a'la. Asyaddul bala al-anbiya, thumma al-awliya, thumma al-amthal fal-amthal. Maka wuqu'ul aqdar fi hadhihi dar memang hikmatun min hikamillahi azza wa jal, dan sababun minal asbab yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadikan al-anbiya wal mursalin wal awliya was salihin dan awamul muslimin, bagi yang mau mengamalkan, untuk dari hari ke hari meninggi, mendekat, tambah dekat kepada Allah Ta'ala. Jadi itu salah satu sirnya Allah Ta'ala menciptakan akdar fi hadhihi dar. Sebagai penutup ada kalamnya Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu taala anhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di syarah ini saya baca ini. Beliau bilang, man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsah wa lam yurzaq. Qila lahu wa ma dhaq? Qala ar-rahatu fid dunya. Siapa-siapa yang mencari sesuatu yang memang tidak diciptakan Allah Ta'ala, atau apa nafsah, dia mencapaikan dirinya, walam yurzak, padahal gak kira dapat. Qila lahu, beliau ditanya, wa madzak, apa itu? Qala ar-rahatu fid dunya. Mau rayat di alam dunia, nyantai, senang, enak di alam dunia, gak mau ruwet, gak mau taat, gak mau apa. Itu kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq, ar-raha fi dunia itu sesuatu yang lam yukhlaq, tidak diciptakan Allah Ta'ala. Siapa yang mencari sesuatu itu, lam yurzak, tidak akan diberi, memang gak dibikin. Ar-raha fi dunia. Maka dunia ini memang tempatnya kita mujahadah, tempatnya kita mukabadah, tempatnya kita melawan hawa nafsu, mati-matian pokoknya. Untuk apa? Untuk memperbanyak darajat taqarrub ilallah, darajat usul ilallah, darajat ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Falhamdulillah alladzi khalaqa lana dunya, menjadi sabab untuk kita semakin dekat kepadanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.